Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Selamat jumpa sahabat Eljon, Anda kembali menyaksikan Community Update. Kali ini bersama saya Monica Konado. Dan dalam Community Update kali ini kita akan berwisata atau jalan-jalan virtual mengetahui apa sih yang ada di kota wisata, salah satu kota wisata di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Di mana ya kira-kira sahabat Eljon? Bisa ditebak? Ya, mungkin ada yang menebak Kota Batu, benar sekali. Kali ini kita akan berbincang terkait dengan Kota Wisata Batu, yang mana hari ini kita sudah bersama terhubung dengan Pak Stefanus Didi Nitijaya selaku Wakil Ketua PSMTI Kota Wisata Batu. Selamat jumpa Pak Didi, apa kabar Pak? Ya. Pak Didi, terima kasih untuk waktunya. Seperti namanya saja, PSMTI Kota Wisata Batu ya. Kita melihat Kota Wisata Batu, ada wisatanya. Nah, kalau untuk sahabat Eljon yang mungkin belum tahu apa itu PSMTI, PSMTI ini adalah Paguyuban Sosial Marketing Indonesia, dan kali ini kita berbicara terkait dengan Kota Wisata Batu dengan PSMTI di Kota Batu. Baik, Pak Didi, mungkin kita awali dengan bagaimana sih kehidupan etnis Tionghoa di Kota Wisata Batu ini? Kalau kehidupan etnis Tionghoa di Kota Batu sangat-sangat bagus dan sangat-sangat cair dengan komunitas yang lain. Baik, sangat cair dengan komunitas yang lain juga, bukan cuma terbatas dengan masyarakat atau sesama etnis Tionghoa, tetapi juga dengan masyarakat umum ya Pak? Betul. Bisa diceritakan Pak, seperti apa sih maksudnya begitu cair? Begini, etnis Tionghoa bisa bekerja sama dengan etnis yang lain. Suatu contoh seperti karyawan bekerja di kantor, bekerja di toko. Kalau sudah lama dan mereka mempunyai jejak yang baik, mereka dianggap seperti keluarga sendiri. Itu bagusnya masyarakat Tionghoa di Kota Wisata Batu. Wah, oke Pak. Sekarang kita beralih terkait dengan kota wisata nih. Kalau di Batu itu kenapa sih bisa disebut kota wisata Pak? Ya, karena di Kota Batu disebut kota wisata karena wisatanya ada beberapa, baik alam maupun buatan. Nah, bisa diceritakan nggak Pak, wisata-wisata apa aja sih? Kalau yang alam seperti Selektan, Songgoriti, terus kalau buatan seperti miliknya Jatim Park Group. Ada museum angkut, ada permainan anak, ada yang edukasi, begitu. Wah, mungkin yang wisata favorit Pak Didi apa nih? Bisa diceritakan sekaligus promosi Kota Wisata Batu kepada sahabat Eljon. Waduh, kalau saya itu sudah jarang untuk ke wisata-wisata begitu karena sudah terfokus dan capek. Tapi biasanya yang paling terkenal apa sih Pak di Kota Batu wisatanya? Kalau yang terkenal permainan anak seperti BNS, kedua edukasi, kebun binatangnya, itu yang terkenal. Lanjut yang ketiga ini di Jatim Park 3 ini juga edukasi, lebih bagus lagi. Wah, jadi pengen ke Batu ya Pak. Saya pernah ke Batu tapi udah sekitar tahun 2015 kalau tidak salah, sempat juga ke Museum Angkut, kemudian ke Jatim Park. Memang
Keren sekali karena wisatanya itu bukan cuma sekadar kita berwisata ya Pak, tetapi ada edukasi di sana. Kita bisa melihat misalnya di Museum Angkut ada mobil atau kendaraan-kendaraan dari berbagai zaman, juga dari berbagai daerah, bukan cuma di Indonesia tetapi juga luar negeri. Kemudian juga Jatim Parknya seru sekali Pak. Jadi flashback saya pengen berkunjung lagi nanti ke Kota Batu, apalagi kalau Kota Batu seingat saya cuacanya begitu sejuk ya Pak. Betul. Selain mungkin wisata-wisata yang disebutkan Pak Didi, atau mungkin selain wisata, apa aja sih Pak yang terkenal juga di Kota Batu? Untuk sementara cuman itu, wisata alam dan wisata buatan. Nah, kalau kita sudah berbicara terkait dengan wisata buatannya, kalau wisata alamnya apa aja sih Pak tadi? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail atau mungkin bisa mengambil contoh salah satu wisata alam yang paling terkenal nih di Kota Batu. Kalau seingat saya juga di Kota Batu banyak bunga-bungaan ya Pak? Iya, betul. Jadi kalau mau belanja bunga tempatnya di Kota Wisata Batu, terutama di Desa Bumi Aji, Punten. Apa yang menarik Pak dari bunga produksi atau bunga yang ditanam di Kota Batu dibandingkan dengan daerah lain? Ya, terutama bunga-bunganya itu warnanya cantik-cantik. Jadi ada ungu, ada pink, dan bervariasi. Macamnya juga banyak. Dan anggreknya juga sangat-sangat cantik. Seperti Kota Wisata Batu. Wah, siap. Pak Didi, berarti kalau kita kaitkan nih PSMTI dengan tadi wisata-wisata di Kota Batu, bagaimana sih PSMTI ataupun etnis Tionghoa di Kota Batu ini membantu atau mendukung wisata-wisata atau promosi wisata di Kota Batu ini? Begini, kalau etnis Tionghoa kebanyakan mereka itu berdagang. Jadi mereka berdagang, ada elektronik, ada bahan bangunan, ada juga yang berbisnis travel. Jadi mereka menunjang untuk pembangunan kota wisata Batu. Baik, jadi menunjang dalam berarti proses-prosesnya ya Pak. Selain itu apalagi Pak? Kalau terkait dengan promosi mungkin khususnya dari PSMTI, adakah kegiatan-kegiatan khusus yang menyangkut dengan wisata atau mungkin dilakukan di lokasi salah satu destinasi wisata di Kota Batu, Pak? Kalau berdagang di lokasi destinasi wisata, kebanyakan nggak ada. Karena mereka mengutamakan warga sekitarnya untuk berdagang di dalam destinasi tersebut. Jadi pihak Jatim Park Group memberi porsi yang banyak kepada warga sekitarnya untuk berdagang dan meningkatkan ekonomi mereka sendiri. Wah, jadi saling menopang satu sama lain secara usaha dan juga ekonominya ya Pak. Kalau dari PSMTI-nya, khusus dari PSMTI-nya, apakah pernah melakukan kegiatan-kegiatan mungkin yang berkaitan dengan wisata atau di lokasi wisata, Pak? Kalau sampai saat ini belum. Jadi untuk etnis Tionghoa, terutama PSMTI, cuman berdagang menunjang pembangunan kota wisata Batu. Keren sekali, tetapi meski demikian PSMTI juga tetap melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya ya Pak, seperti vaksinasi ya Pak, bisa diceritakan? Betul, kita vaksinasi bekerja sama dengan Kemenkes Kodia Batu dan pihak rumah sakit. Kita berkolaborasi dua institusi itu, kita yang menjadi promotornya gitu.
Wah, selain vaksinasi ada juga apa nih Pak? Ada kegiatan apa lagi Pak di masa bulan Ramadan? Kalau di bulan Ramadan ini kita bagi-bagi takjil, lanjut bagi-bagi sembako bagi warga yang kurang beruntung. Baik, Pak Didi. Pak Didi, kalau tadi kita berbicara terkait dengan wisata-wisata yang ada di Kota Batu, tadi juga dijelaskan ada wisata alam, ada wisata buatannya, tadi Jatim Park, kemudian wisata bunga-bunga yang ada di Kota Wisata Batu ini. Kalau yang berbau Tionghoa, misalnya ada pecinan, kalau di daerah lain, atau mungkin wisata-wisata yang bernuansa Tiongkok atau Tionghoa, ada nggak nih Pak? Kalau sampai saat ini yang bernuansa Tionghoa belum ada. Cuman pernah diadakan sekali pada waktu Bapak Wali Kotanya Pak Edi Rumboko di daerah Pecinan itu untuk membagi kuliner kepada warga Batu. Nah itu Pak, tadi disebut pecinan. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sih Pak pecinan di Kota Batu? Kalau pecinan di Kota Batu itu banyak mereka yang berdagang, dagang kain, dagang elektronik, dagang alat-alat listrik, begitu. Ya, saya senang sekali Pak kalau bisa berkunjung ke pecinan-pecinan mungkin di berbagai kota, mungkin bukan menjadi destinasi yang ditetapkan sebagai destinasi wisata oleh pemerintah daerah, tetapi juga memang pecinan ini menjadi salah satu daya tarik memiliki daya tarik tersendiri ya Pak untuk wisatawan, karena mungkin nuansa-nuansa Tionghoanya, nuansa tradisionalnya juga ya Pak. Apakah demikian Pak kalau di pecinan di Kota Batu? Kalau pada waktu itu ya, karena sebab Pak Edi Rumboko mendatangkan barongsai dari Kota Malang. Begitu. Tapi sayangnya kok cuman sekali, tidak menjadi event tahunan. Di tahun berapa itu Pak? Kurang lebih tahun 2019-an. Oh, belum lama berarti. Mungkin berhenti karena masuk pandemi COVID kali ya Pak. Mungkin tahun ini atau tahun mendatang sudah bisa mulai dilakukan lagi. Atau mungkin dilakukan nanti diselenggarakan oleh PSMPI Kota Batu ya Pak. Ya, semoga aja bisa. Pak, kalau berbicara terkait dengan wisata juga, ada tanggal-tanggal tertentu yang menjadi salah satu atau program kegiatan wisata di Indonesia. Salah satunya juga kalau yang berkaitan erat dengan etnis Tionghoa ada Imlek. Bagaimana sih Pak Imlek di perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina di Kota Batu? Kalau Imlek tahun ini sangat-sangat ramai. Jadi mereka beranjang sana dari keluarga satu ke keluarga yang lain. Begitu. Dan juga bagi-bagi angpau kepada mereka yang datang di rumahnya. Wah, jadi, ini berarti etnis Tionghoa atau dengan semuanya, Pak? Semuanya. Mereka pada waktu Imlek memang open door. Berarti ini menjadi salah satu daya tarik juga wisata ya Pak, berarti di Kota Batu ketika Imlek? Ya, bisa juga dikatakan begitu. Bisa. Karena yaitu tadi yang saya sebutkan, hubungan etnis Tionghoa dengan yang lain sangat-sangat cair. Jadi sangat-sangat memahami satu dengan yang lain. Wah, indah sekali ya Pak, kehidupan di Indonesia ya Pak, termasuk juga di Kota Batu. Mungkin kita di Indonesia memiliki beragam etnis, ada beribu-ribu bahkan jutaan mungkin, tetapi
tetap damai satu sama lain, baik itu kita etnis Tionghoa dan juga mungkin etnis-etnis lainnya, tetap hidup rukun. Karena memang kita dipersatukan bersama kita, mungkin keturunan Tionghoa, tetapi kita juga tinggal dan juga adalah orang Indonesia ya Pak. Dan kita juga harus menjunjung tinggi NKRI. Menjunjung tinggi NKRI. Wah, ini dia warga Tionghoa, etnis Tionghoa. Marga kita boleh marga Tionghoa, tetapi kita tetap menjunjung tinggi NKRI karena kita adalah Indonesia ya Pak Didi. Pak Didi, kalau tadi kita berbicara terkait mungkin destinasi, lokasi-lokasi wisata yang bisa kita kunjungi. Kalau dengan kuliner Pak, seperti apa sih Pak kuliner di Kota Batu? Kalau untuk kuliner kita memang sangat kurang ya. Untuk menu itu sangat kurang. Jadi para wisatawan kalau mau berkuliner kebanyakan ke Kota Malang. Jadi untuk item menunya itu lebih banyak di Kota Malang. Kalau di Kota Batu memang sangat-sangat kurang. Cuman itu aja. Nah, itu-itunya aja apa tuh Pak? Ya, seperti sate, nasi goreng, cuman gitu-gitu aja, lalapan. Jadi kalau untuk ke Malangnya memang agak jauh, cuman item menunya tuh lebih banyak di Kota Malang. Wah, tetapi tetap bisa berwisata ya Pak, jangan takut lapar ketika berwisata di Kota Batu, karena masih ada juga kuliner-kuliner tadi yang disebutkan oleh Pak Didi ya Pak. Mungkin kalau sate, nasi goreng itu bisa ditemukan di berbagai daerah, tetapi mungkin ada rasa yang berbeda atau rasa khas tersendiri kalau di Kota Batu ya Pak Didi ya. Kalau kuliner Tionghoa atau kuliner Chinese food misalnya di Kota Batu seperti apa Pak? Sangat kurang, sangat kurang. Sangat kurang. Tapi masih ada ya Pak? Iya, betul. Ada 1-2, cuman untuk rasa jauh dengan Kota Malang. Baik, tapi berarti kalau misalnya ada teman-teman keturunan Tionghoa yang ingin ke Kota Batu dan ingin mencicip Chinese food, silakan masih ada ya Pak, walaupun masih ada. Nah, Pak Didi mungkin ada masukan-masukan untuk pemerintah atau khususnya di Kota Batu untuk bagaimana sih meningkatkan pariwisata di Kota Batu ini? Ya, untuk peningkatan wisata itu di Kota Batu, terutama untuk akses jalannya. Yang mana kalau sudah event-event besar seperti Lebaran, Tahun Baru, Natal, itu yang membuat jenuh para wisatawan. Mari kita cari akses jalan yang bisa menyenangkan dan menyamankan para wisatawan sampai di Kota Batu itu dengan nyaman dan aman. Wah, kalau khususnya berkaitan dengan PSMB atau mungkin wisata-wisata Tionghoa, ada masukan-masukan Pak? Ya, kalau untuk etnis, mari kita bekerja sama, guyup dan rukun, satu dengan yang lainnya. Wah, itu dia pesan-pesan dari Wakil Ketua PSMTI Kota Wisata Batu, Pak Stefanus Didi Nitijaya. Tentunya sudah selain memberikan masukan tadi di closing, sebagai closing statement juga Pak, tetapi juga membawa kita secara virtual berjalan-jalan, menikmati di pikiran kita bagaimana sih gambaran-gambaran wisata di Kota Batu tadi ya Pak. Ada wisata buatan, ada wisata alam juga. Tadi begitu keren-keren, saya juga sudah sempat ke sana, tapi pengen lagi ke sana setelah mendengarkan cerita-cerita dari Pak Didi ya Pak. Nanti semoga ada waktunya, pandemi juga sekarang sudah membaik, dan mungkin sangat Pak Didi. Ya, masukan saya yaitu tadi, itu mari
cari akses jalan untuk menuju ke kota wisata Batu. Kalau seperti sekarang pasti tidak mampu. Karena apa? Karena banyak wisatawan dari lintas provinsi juga ingin mengunjungi kota wisata Batu. Kalau sudah macet, tidak bisa bergerak, lah mereka pasti akan putar balik itu. Jadi kita harus jemput bola. Bagaimana caranya jemput bola? Yaitu akses jalan harus diwujudkan dalam waktu dekat, entah dari APBD atau dari APBN. Amin ya Pak, semoga kota wisata Batu bisa semakin bersinar dan dikenal di Indonesia bahkan luar negeri juga ya Pak. Dengan tentunya seperti tadi yang disampaikan Pak Stefanus Didi, bisa membangun sarana prasarana fasilitasnya ditingkatkan kembali. Terima kasih Pak Didi untuk waktunya. Baik sahabat Eljon, itu dia segmen terakhir atau ending dari segmen kita yang berbincang terkait dengan kota wisata Batu, berkaitan dengan juga kehidupan etnis Tionghoa melalui PSMDI Kota Wisata Batu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber kita hari ini, Pak Stefanus Didi Nitijaya. Selamat bertugas, salam sehat Pak, dan sahabat Eljon yang telah menonton juga terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan inilah akhir dari Community Update kali ini. Tetap saksikan Community Update besok tentunya hanya di Eljon TV. Sampai jumpa. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.